Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia. Kembali saya Willy Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Syariah di Senin malam ini. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan produktif. Dan pada malam hari ini, topik yang kita angkat adalah wakaf produktif sebagai salah satu inovasi atau inovatif untuk produktivitas pertanian. Dan untuk Anda semua, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM karena kita juga sedang live streaming di sana. Dan untuk membahas topik wakaf produktif sebagai solusi inovatif untuk produktivitas pertanian, sudah tersambung bersama kami. Ada Bapak Yudi Ahmad Faisal, pengurus Pusat MES atau Ketua Pusat Studi Manajemen dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Willy, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Pak Yudi? Baik, Mas Willy, tetap semangat. Tetap semangat ya di malam hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada juga Mbak Faroka Muzayinatun Niswah, Direktur Riset Wachits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Faroka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mbak Faroka dan Smart Listeners. Untuk Anda semua, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM karena kita sedang live streaming di sana. Baik, sebagai pembuka, saya ke Pak Yudi. Nah, wakaf sering dikaitkan dengan aset statis. Padahal konsepnya saat ini terus berkembang. Nah, bagaimana perkembangan wakaf produktif saat ini dan bagaimana juga kontribusinya terhadap produktivitas? Kita garis bawahi untuk sektor pertanian nih, Pak Yudi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Willy. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih seluruh pendengar Smart FM. Dan luar biasa ya, masih tetap concern untuk mendengarkan diskusi terkait dengan ekonomi keuangan syariah yang memang sangat kita perlukan sebagai salah satu paradigma baru pembangunan, Mas Willy ya. Nah, ada dua yang mau saya highlight dari pertanyaan Mas Willy ya. Yang pertama terkait dengan potensi ya Mas ya, potensi wakaf, terutama wakaf produktif untuk mensupport sektor pertanian. Yang kedua adalah tadi terkait dengan paradigma mungkin ya, wakaf tradisional atau wakaf statis gitu ya, atau wakaf sosial. Nah, saya yang kedua dulu mau saya jawab Mas Willy. Memang dalam konteks tradisi kita, tradisi umat Islam di Indonesia maupun di sekian negara-negara yang lain ya, kecuali Turki, nanti mungkin pengecualian akan kita diskusikan barangkali kalau ada waktu. Kita memang banyak fokus di wakaf sosial, Mas Willy. Jadi ada muwakif, ada wakif, orang yang mewakafkan biasanya dalam bentuk apa, aset misalnya tanah atau bangunan gitu ya, dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial, misalnya sekolah atau masjid ya, atau tempat pemakaman gitu ya. Sehingga kesannya model wakaf sosial seperti ini, aset wakaf ini tidak memberikan hal-hal yang produktif, namun full untuk kegiatan sosial. Sehingga dalam konteks demikian, kita perlu mencari sumber pendapatan yang lain, Mas Willy ya, untuk bisa mensupport, mendanai, misalnya masjid gitu ya, atau mendanai apa pemakaman, atau mendanai sekolah misalnya. Sehingga dia perlu instrumen yang lain untuk mensupport wakaf sosial. Nah, ini yang kemudian diparadigmakan sebagai mungkin wakaf statis ya. Nah, sekarang sebenarnya kita sudah bergeser, Mas Willy. Kita bergeser ke wakaf produktif. Jadi, kalau wakaf sosial, aset wakaf itu dianggap sebagai cost center, Mas Willy ya. Jadi dia sebagai pusat sumber biaya lah, gitu, harus kita biayai. Nah, kalau yang sekarang wakaf produktif itu aset wakaf sebagai profit center, Mas Willy. Artinya dia bisa menghasilkan untuk menghidupi dirinya sendiri dan memberikan kebermanfaatan bagi muwakif, beneficiaries, orang yang memang menjadi target pengembangan dari
wakaf yang dilakukan gitu ya. Nah, wakaf produktif ini yang memang belum menjadi paradigma utama gitu dalam pengembangan instrumen sosial syariah ini. Iya. Nah, kalau kita lihat data Mas Willy, ini 2023 ya sangat fantastis sebenarnya ya. Wakaf potensi wakaf itu pernah dihitung sekitar 180 triliun Mas Willy. Wow, besar banget ya. Dahsyat banget itu Mhm. bisa mensupport berbagai kegiatan sosial maupun yang bisa mensupport juga kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan nasional Mas Willy gitu ya. Mhm. Namun tentu potensi ini tidak seimbang dengan realisasi ya. Jadi saya dapat data per 2023 realisasinya itu masih 2,3 triliun, masih sangat kecil Mhm. gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya berapa sih aset wakaf yang dimiliki oleh Indonesia ini menurut Badan Wakaf Indonesia itu sekitar 440.512 Mhm. lokasi tanah wakaf di berbagai tempat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Mas Willy. Iya. Namun saya nggak punya data dari hampir 1,5 juta hektar tanah wakaf ini, kira-kira yang diproduktifkan itu berapa gitu ya. Karena umumnya memang aset-aset wakaf tersebut mangkrak, tidak digunakan gitu ya, hanya digunakan untuk aktivitas sosial. Sekarang sudah mulai berkembang nih gitu ya, bagaimana aset wakaf yang sangat banyak ini kita kolaborasikan dengan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan sehingga bisa memberikan kebermanfaatan, termasuk dalam sektor pertanian nih yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini Mas Willy gitu Mhm. ya. Nah, petani itu salah satu isunya adalah pertama biasanya modal, Mas Willy ya. Mhm. Yang kedua adalah lahan pertanian. Nah, Oke. sebenarnya dengan wakaf pertanian ini memungkinkan petani ini bisa menggarap lahan yang memang dia tidak perlu membayar gitu ya. Karena lahannya adalah lahan wakaf dan ini sudah dilakukan di berbagai lokasi oleh najer-najer terkemuka di Indonesia, misalnya pembuatan greenhouse, Mhm. sharing greenhouse gitu ya. Hingga petani bisa mendapatkan berbagai fasilitas dari greenhouse ini termasuk teknologi terbaru. Nah, ini saya kira yang malam ini akan kita coba elaborasi, Mas Willy ya. Mhm. Jadi potensi wakaf produktif yang sangat bisa membantu pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Apalagi misalnya pemerintah sekarang sangat concern dan mensupport program ketahanan pangan gitu ya. Ya. Nah, ini sangat inline sekali. Saya kira itu dulu dari saya introduksinya Mas Willy. Terima kasih. Ya, sebagai pembuka dari Pak Yudi Ahmad Faisal, bahwa masyarakat di seluruh Indonesia, terutama para petani, itu sangat membutuhkan lahan, smart listeners. Dan dengan adanya wakaf ini memberikan kesempatan kepada mereka karena lahan tersebut menjadi sangat produktif karena bisa dimanfaatkan oleh para petani. Dan untuk Anda semua, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM. Kami persilakan karena kami juga sedang live streaming di sana. Smart Syariah segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Topik kita di malam hari ini wakaf produktif sebagai solusi inovatif untuk produktivitas pertanian. Saya langsung ke Mbak Farokah. Nah, dengan pengelolaan yang tepat, wakaf bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, lalu apa saja bentuk pengembangan wakaf produktif yang dapat diterapkan di sektor pertanian dan contohnya apa saja Mbak Farokah? Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nih ya, mungkin ini perdana ya saya muncul ya di Smart FM gitu ya, mewakili wasit gitu. Ya, Alhamdulillah ya hari ini temanya terkait dengan wakaf produktif di sektor pertanian yang menurut saya kalau di Indonesia itu benar-benar butuh diseberluaskan ya terkait dengan hal ini karena banyak banget ya yang belum tahu bahwa wakaf itu nggak cuman buat 3M gitu ya, buat masjid, makam, kemudian madrasah gitu ya. Yang kalau tadi Pak Yudi tadi ya bilang kalau itu wakaf statis gitu ya. Kalau kita sebutnya juga sebutan lain juga kita sebutnya wakaf tradisional gitu ya. Wakaf yang zaman dulu lah gampangannya seperti itu yang banyak orang tahu gitu. Nah, padahal kalau wakaf itu sebenarnya harusnya diproduktifkan nih ya gitu. Kalau di undang-undang sendiri pun itu mendorong bahwa wakaf-wakaf ya nadir-nadir itu ya sebagai pengurus wakaf harusnya memproduktifkan wakafnya, aset wakaf gitu. Nah, hari ini kita fokusnya ke wakaf produktif di sektor pertanian nih Mas ya, gitu ya. Oke. Nah, kira-kira bentuk pengembangan dari wakaf produktif itu seperti apa sih gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara terkait pengembangan wakaf produktif nih di sektor agriculture atau pertanian, banyak banget nih ya gitu ya, banyak banget. Tetapi karena ya saya mungkin di sini akan fokus ke dalam satu bentuk pengembangan gitu ya, yang bagian dari riset yang telah saya lakukan gitu ya. Tepatnya di Kota Lamongan karena merupakan kota kelahiran saya gitu ya. Karena kalau kita bicara bentuk-bentuk dari pengembangan wakaf ya, termasuk di pertanian itu banyak sekali gitu ya. Apalagi pertanian nih,
pertanian tuh bisa apa namanya di satu tempat bisa diaplikasikan, belum tentu nih bisa diaplikasikan di tempat lain. Tanahnya Ya. beda, karakter dari apa namanya tanamannya juga beda seperti Mhm. itu. Nah, mungkin nih Mas ya, izin ya mungkin saya bisa sharing mungkin salah satu dari bentuk pengembangan wakaf gitu ya yang Mhm. ada gitu ya. Nah, di sini saya mau kasih apa namanya penjelasan nih ya lebih ya sedikit lebih detail ya yang ada di Kota Lamongan. Nah, Mhm. ini menjadi salah satu pionir, Mas, gitu. Pionir dari bentuk pengembangan wakaf produktif di sektor pertanian. Nah, ini tuh programnya ada di tahun 2020 ya, di 2020 yang dilakukan oleh salah satu nazir nasional yaitu di Global Wakaf ya, ACT gitu ya dulu. Itu ada di desa namanya Desa Siser. Mhm. Desa Sisa di Kabupaten Lamongan, Laren namanya, Laren di Kota Lamongan. Nah, bentuknya nih ya, bentuknya saya rasa ini menjadi apa namanya ya, ya mostly ya mayoritas dari aplikasi bentuk pengembangan di sektor ini itu menggunakan akad namanya Kordul Hasan. Nah, ya, gitu. Jadi kalau kita bahasakan itu bisa dikatakan pinjaman kebaikan, gitu. Nah, Mhm. jadi di sini itu targetnya memang sebenarnya kalau di apa namanya di Global Wakaf sendiri itu ada namanya wakaf model usaha mikro. Nah, jadi ya memang itu targetnya itu bukan hanya petani sebenarnya. Jadi semua kelompok-kelompok mikro lah gampangnya seperti itu. Nah, tetapi yang di Lamongan ini memang jadi menurut saya sangat menarik gitu ya dikaji ya pada waktu itu ya karena menjadi pionir ya termasuk di Jawa Timur karena saya melakukan wawancara juga ya ke beberapa stakeholders ini menjadi salah satu pionir juga di Jawa Timur seperti Oke. itu. Iya. Nah, jadi gimana sih konsepnya gitu ya? Konsepnya itu adalah ya, yang pertama itu ada wakif. Nah, kita sebutnya wakif. Wakif itu berarti orang yang memberikan ya Mhm. hartanya itu. Nah, kalau kita bicara tentang harta wakaf nih ya, bentuk dari harta yang bisa diwakafkan itu bisa berupa uang ataupun non uang. Nah, kalau Mhm. non uang itu biasanya kayak bangunan ya, tanah dan sebagainya yang ini mungkin ya yang mendominasi di Indonesia ya Mas Ian ya gitu ya. Apalagi orang-orang dulu ya kakek nenek kita itu pasti kalau berwakaf mungkin berupa tanah atau bangunan gitu ya. Ya. Tetapi nah kalau kita bicara wakaf produktif nih yang paling mungkin butuh ya tadi udah disebutkan oleh Pak Yudi juga ya potensial ya wakaf uang cash wakaf di Indonesia itu wah banyak banget gitu ya. Tetapi memang belum bisa dioptimalkan gitu ya. Mhm. Nah, oke. Nah, jadi di konsep ini itu dari yang ada itu adalah wakif ya. Wakif itu memberikan uang ya uang sebagai wakaf ya kepada Mhm. nazir sebagai pengelola wakaf ya. Nah, nazir itu nanti akan menggunakan uang-uang itu ya, aset tersebut ya, untuk petani. Diperuntukkan untuk petani dengan menggunakan akad Qardul Hasan. Gimana tuh? Nah, jadi dana yang terkumpulkan itu digunakan untuk produksi para petani ya, petani terutama petani yang tidak mampu. Kebetulan di sini itu ada namanya kelompok petani ya. Ada kelompok petani yang memang sudah apa namanya kumpul dari beberapa petani yang memang membutuhkan pendanaan. Tadi Mhm. juga sudah disebutkan ya oleh Pak Yudi juga gitu ya bahwa masalah utama ya pertanian di Indonesia itu masih di dalam modal gitu ya terkait dengan permodalan yang kurang gitu karena mayoritas petani juga merupakan apa namanya masyarakat yang berekonomi rendah gitu ya ekonomi menengah ke bawah dan membutuhkan support pendanaan untuk kegiatan produksi gitu. Nah, Oh. iya ya dari dana itu digunakan untuk kegiatan produksi. Nah, tetapi ada yang unik nih Mas ya ada yang unik di skema ini tuh. Jadi bukan petani tuh nggak langsung dikasih uang secara utuh nih, gitu. Tetapi uniknya itu ini berupa barang. Nah, Hmm. jadi di sini itu di apa namanya sebelum dilakukan programnya memang sepertinya sudah dianalisis kebutuhan utama atau masalah utama di sana itu yang paling penting bagi petani itu apa sih? Nah, ternyata Mas pupuk. Yang paling susah didapatkan itu adalah pupuk. Nah,
Jadi di sana itu uang dari nazir itu memberikan berupa uang, kemudian uang itu di apa namanya dibentuk ya bentuknya atau diubah ya, dibelikan menjadi Hmm. pupuk. Nah, pupuk itulah yang diberikan kepada petani. Nah, dari pupuk itu kemudian digunakan kegiatan produksi. Setelah produksi, nah kan panen tuh ya, Hmm. panen, dijual, dapat keuntungan. Nah, keuntungannya itu ya dikembalikan lagi kepada kelompok petani yang mendapatkan amanah ya, mendapatkan apa namanya bantuan dana wakaf itu ya. Nah, petaninya mengembalikan pokok sejumlah ya atau sejumlah dari pokok modal yang awalnya tadi diterima di awal produksi gitu. Jadi kalau kita lihat prinsip dari kekekalan dana ya, kekekalan aset dari wakaf ya, yang nggak boleh tuh ya uang apa namanya aset wakaf itu berkurang, apalagi habis, itu kan nggak boleh ya. Itu bedanya sama zakat ya. Kalau kita bicara zakat, udah nih dikasih uang 150.000, ya udah habis pakai. Habis. Hmm. Beda sama wakaf nih. Kalau wakaf, kalau 150 ya tetap harus 150, bahkan harus berkembang gitu ya. Uangnya bisa 150 atau 155.000 dan sebagainya. Nah, di sini ternyata dari skema ini tuh bisa loh gitu ya. Bisa gitu ya. Ternyata dari jumlah asetnya itu juga berkembang ya, dan masyarakat atau petani itu bisa terbantukan seperti Oke, itu. aset. Mungkin secara singkatnya seperti itu. Skemanya seperti itu, sangat menarik ya yang diterapkan, dan ini membantu masyarakat terutama kalangan petani dengan manfaat wakaf ini. Dan untuk Anda semua Smart Listeners, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM karena kita juga sedang live streaming di sana. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati,
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Topik kita di malam hari ini dalam Smart Syariah adalah wakaf produktif sebagai solusi inovatif untuk produktivitas pertanian. Bersama dengan Bapak Yudi Ahmad Faisal, pengurus pusat MES atau Ketua Pusat Studi Manajemen dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Ada juga Mbak Faroka Muzayinatun Niswah, Direktur Riset Wachits. Dan kembali ke Pak Yudi, nah penerapan wakaf produktif itu kan juga nggak lepas dari berbagai kendala. Nah kira-kira apa saja kendala utama dalam implementasi wakaf produktif di sektor pertanian ini Pak Yud? Ya, baik, terima kasih Mas Willy. Nah, jadi wakaf produktif itu ada perubahan paradigma pengelolaan wakaf, Mas Willy ya. Kalau sebelumnya tadi wakaf sosial, wakaf tradisional, wakaf statis, si nazir ini atau orang atau pihak yang diamanahi untuk mengelola aset wakaf, ini hanya menerima saja gitu ya. Paling dia melakukan pembangunan dan sebagainya gitu ya. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh muwakif atau orang yang mendapatkan manfaat dari aset wakaf. Nah, skill set ketika kita berubah paradigma menjadi wakaf produktif itu completely different, sangat berbeda gitu ya. Nah, tadi misalnya disampaikan oleh dari Wasid ya, ketika mengembangkan model bisnis wakaf produktif kepada para petani dengan model bisnis yang memang sangat spesifik ya. Nah, itu butuh skill yang berbeda terkait dengan pengelolaan wakaf produktif ini. Nah, nazir-nazir yang ada sekarang di Indonesia umumnya adalah nazir yang memang mindsetnya masih wakaf sosial, Mas Willy ya. Sehingga salah satu kendala dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia ini adalah kebutuhan manajerial dari para pengelola wakaf atau nazir gitu ya. Nah, ada skill set terkait dengan pengelolaan bisnis. Kemudian dia harus bisa melakukan misalnya feasibility analysis, analisis kelayakan apakah proyek ini bisa dilakukan atau tidak misalnya. Kemudian dia juga harus melakukan simulasi bisnis dan sebagainya. Artinya ini skill set yang memang baru gitu ya. Dan sebelumnya tidak dimiliki oleh nazir wakaf. Nah, kalau kita lihat Mas Willy ya, nazir-nazir wakaf yang sukses di kota-kota besar ya, di Bandung, di Jakarta maupun di berbagai kota yang lainnya, ini rata-rata mereka anak muda gitu ya. Mindset bisnisnya bagus gitu ya. Kemudian mereka punya background study yang memadai ya. Misalnya minimal S1 gitu ya. Dan mereka juga punya pengalaman dengan berbagai pengelola wakaf yang lainnya. Nah, kemampuan manajerial ini yang menjadi salah satu hal atau isu dalam pengembangan wakaf produktif sekaligus sebagai kendala. Ya. Nah, as a result ya, sekarang misalnya Badan Wakaf Indonesia menggalakkan supaya nazir ini bisa tersertifikasi, Mas Willy ya. Jadi ada sertifikasi nazir. Nah, kalau kita lihat struktur
kurikulum dari sertifikasi Najir ini, pelatihan untuk sertifikasi Najir ini, di dalamnya ada misalnya materi tentang manajemen resiko, Mas Willy, Hmm. pengelolaan bisnis, manajemen keuangan gitu ya, selain aspek-aspek kesyariahan terkait dengan pengelolaan wakaf. Jadi dari sini kita bisa melihat sebenarnya skill setnya yang memang harus berubah nih. Kalau kita mau bergerak dari wakaf sosial ke wakaf produktif, itu yang pertama Mas Willy. Jadi kapasitas SDM atau manajemen dari pengelola wakaf ya atau nazir. Yang kedua, tantangan kedua adalah terkait dengan apa namanya uh, stakeholders gitu ya. Hmm. Nah, pengembangan wakaf yang tadi dikembangkan, yang disampaikan misalnya contohnya itu bukan satu pihak saja gitu ya. Bisa jadi misalnya dalam mengembang, misalnya saya ambil contoh nih, wakaf produktif yang sekarang berkembang di Indonesia, cash wakaf link sukuk misalnya ya. Itu kan cash wakaf link sukuk itu harus ada pemerintah di sana, kemudian keuangan gitu ya. Harus ada juga donatur atau wakif masyarakat secara luas, Hmm. harus ada di sana kemudian LKS PWU apa lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang gitu ya. Kemudian juga di sana harus ada arranger atau wakifnya. Jadi banyak pihak nih gitu ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan paradigma zaman dulu gitu ya. Ya kalau wakaf itu hanya wakif, kemudian wakif. Wakif itu orang yang mewakafkan aset. Wakif itu orang yang mendapatkan manfaat dari aset wakaf. Sekarang sudah berkembang stakeholdersnya Mas Willy ya. Jadi bukan hanya wakif muwakif, tapi juga ternyata di sana misalnya ada pemerintah, Hmm. ada dunia industri gitu ya. Kemudian juga mungkin ada inovator juga bisa jadi. Bisa Misalnya ya. saya ambil contoh wakaf di bidang pertanian. Sekarang kan banyak sekali teknologi pertanian yang sangat maju Mas Willy ya. Hmm. Internet of Things misalnya, ada circular economy, oh macam-macam tuh. Nah itu kan butuh inovator. Nah inovator ini juga bisa kita kembangkan berbagai model perwakafan. Jadi kendala kedua adalah bagaimana kita mengextend, memperluas ekosistem dari pelaksanaan wakaf produktif ini. Hmm. Dan alhamdulillah di Indonesia kita sangat harus bersyukur ya karena pemerintah juga sangat concern dalam mengembangkan perwakafan ini dan dijadikan sebagai satu instrumen untuk mendorong pembangunan nasional. Kemudian kita punya berbagai lembaga, Badan Wakaf Indonesia, berbagai lembaga nazir yang profesional gitu ya. Kemudian ada misalnya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah di level daerah, ada Komite Keuangan Komite Ekonomi Keuangan Syariah daerah misalnya, dan berbagai ormas yang concern dengan pengembangan keuangan syariah. Nah, Hmm. ekosistem ini saya memprediksikan akan terus berkembang Mas Willy gitu ya. Bahkan sekarang kalau kita mengacu kepada undang-undang terbaru tentang sektor keuangan, Undang-Undang P2SK Mas Hmm. Willy tahun 2023, bank syariah itu juga berpotensi bisa menjadi nazir wakaf uang gitu ya. Nah, ini pro kontra, tapi bagi saya bagus gitu ya, karena kita memperpanjang frontliner pihak yang bisa mengumpulkan wakaf untuk memberikan kebermanfaatan. Hmm. Misalnya, karena wakaf ini yang tadi disampaikan ya, itu harus berkembang, tidak boleh statis gitu ya. Nah, dengan ekosistem ini saya yakin wakaf bisa berkembang. Nah, jadi yang kedua kendalanya ekosistem yang masih sangat sederhana, tapi insya Allah ke depan saya kira ekosistemnya akan semakin bagus, komprehensif untuk bisa mensupport wakaf produktif gitu ya. Hmm. Nah juga yang ketiga kendalanya juga terkait dengan literasi masyarakat Mas Willy ya. Ini sebenarnya tidak aneh kalau kita lihat misalnya data dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia gitu ya. Itu memang masih sangat rendah Mas Willy ya. Hmm. Di bawah 20% kalau tidak salah gitu ya. Jadi memang dibandingkan dengan literasi terkait dengan keuangan konvensional kita masih sangat jauh. Artinya apa? Artinya masyarakat itu masih memandang wakaf atau instrumen keuangan sosial syariah ini sebagai pandangan yang tradisional seperti dulu. Kalau wakaf ya bentuknya barang gitu Mas Ya. Willy ya. Hmm. Bentuknya aset, Tanah. tanah gitu, bangunan gitu ya. Namun sekarang sebenarnya kan wakaf itu sudah sangat berkembang. Ada wakaf saham, bahkan ada wakaf intellectual property right. Ada Hmm. wakaf haki gitu ya. Macam-macam Mas Willy gitu ya. Nah, perkembangan ini yang tidak seutuhnya dipahami oleh masyarakat. Saya kira dengan bertambahnya literasi,
terkait dengan wakaf ini, insya Allah inklusinya pun akan semakin tinggi gitu ya. Sehingga para donatur, para wakif akan melakukan berbagai upaya untuk bisa berkontribusi mewakafkan berbagai bentuk ya, bukan hanya aset, mungkin gitu ya, untuk mendorong perwakafan di Indonesia. Jadi ini literasi ini juga sangat penting ya, dan menjadi kendala saat ini dan ke depan saya kira ini harus bisa ditingkatkan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita merefer kepada sektor pertanian, Mas Willy ya, mungkin ada kendala-kendala yang sangat spesifik ya. Misalnya kendala terkait dengan cuaca gitu ya. Itu juga bagi petani tradisional sangat challenging gitu ya. Makanya saya kira ke depan akan banyak wakaf-wakaf produktif untuk sektor pertanian yang bisa juga mengintegrasikan teknologi terkini, Mas Willy ya, supaya alam ini bisa dimitigasi dengan baik. Dan itu sebenarnya sudah bisa berjalan. Misalnya saya ambil contoh salah satu champion Nazir Wakaf di Indonesia mengembangkan greenhouse sharing misalnya. Nah, greenhouse sharing ini dimanfaatkan oleh para petani untuk bisa membudidayakan tanaman atau pertanian hortikultura di greenhouse ini gitu ya, yang bisa memitigasi dari efek-efek alam gitu ya, maupun hama. Ini kan ya hal-hal seperti ini ke depan saya kira akan makin canggih gitu ya. Belum lagi misalnya kendala terkait dengan akses market misalnya. Petani itu Mas Willy, kalau dia sudah menanam dia bingung, ini saya jual kemana gitu ya. Nah, dengan wakaf ini bisa dikembangkan. Misalnya di daerah Lembang sini ada satu gerakan wakaf untuk menyediakan cold storage. Jadi wakaf uang, Mas Willy, wakaf melalui uang untuk dibelikan aset wakaf. Nah, aset wakaf ini adalah cold storage ya, tempat penyimpanan sayur-sayuran, Mas Willy ya. Jadi memang salah satu tantangan di sektor pertanian ini biasanya itu ada hitungannya. Jadi tanaman hortikultura yang ditanam oleh petani ini paling kepakainya itu berapa persennya Mas Willy gitu ya. Misalnya ambil contoh 40%-nya. Jadi 60% itu dibuang karena busuk atau tidak sesuai dengan spesifikasi market. Nah, cold storage ini bisa meningkatkan produktivitas pertanian terutama yang dijual ke market gitu ya. Ini kan bisa difasilitasi melalui wakaf gitu ya. Jadi ada berbagai kendala, namun yang 4 tadi saya kira kendala-kendala yang mungkin bisa menjadi concern kita untuk dimitigasi di hari-hari yang akan datang. Saya kira itu dari saya Mas Willy. Terima kasih. Baik. Nah, kalau membahas tentang tadi ya kendala yang disampaikan oleh Pak Yudi, mungkin kalau dari Mbak Farokah, nah solusi apa yang mungkin bisa ditawarkan untuk pengembangan wakaf produktif di sektor pertanian, Mbak? Baik, jadi kalau misalnya kita bicara pengembangan wakaf ya di sektor pertanian memang banyak sekali kendala. Di antaranya adalah yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi gitu ya. Dan ada juga nih ya selain hal itu gitu ya, selain tadi mayoritasnya di ada di nadi, pemerintah ya, termasuk juga di petani ya, termasuk juga sebenarnya di wakifnya sendiri nih di masyarakatnya sendiri sebenarnya gitu ya. Karena masyarakat itu ya tidak sepenuhnya semuanya paham terkait dengan ada loh wakaf produktif gitu ya. Wakaf itu boleh loh diproduktifkan. Masih banyak orang yang menganggap wakaf tuh ya untuk sosial, wakaf tuh ya untuk keagamaan aja gitu. Nanti gimana nih pahalanya nih gitu ya. Pahalanya nggak akan maksimal tuh kita dapatnya kalau misalnya digunakan untuk wakaf pertanian nih gitu. Padahal kan sama aja gitu ya, selama menghasilkan manfaat, pahala itu akan tetap selalu mengalir ya kepada para wakif seperti itu. Nah, di antara yang disampaikan Pak Yudi ternyata ada beberapa memang yang sama dengan hasil penelitian yang telah kami lakukan gitu ya terkait dengan pengembangan wakaf di sektor ini gitu ya. Nah, di antaranya adalah terkait solusi yang bisa ditawarkan gitu ya dari masalah-masalah yang ada itu adalah di antaranya adalah dilakukan sosialisasi gitu ya. Penting sekali dilakukan di sosialisasi terkait dengan wakaf sendiri, Mas. Ya, yang utama itu. Kenapa nih? Karena memang ternyata ya literasi di Indonesia sendiri terkait dengan wakaf itu masih rendah, terutama terkait dengan wakaf produktif gitu ya.
Kalau misalnya nih ya iseng-iseng nih ya, saya pernah iseng-iseng nih random gitu ya di suatu kegiatan, suatu acara gitu atau bahkan di kelas. Ya, jadi kebetulan saya juga dosen gitu ya, jadi punya mahasiswa gitu ya. Saya pernah random pas waktu guest lecture juga gitu random gitu tanya, ada yang tahu wakaf produktif? Nah, mayoritas itu udah tahu. Pemahaman mereka wakaf itu adalah ya sudah terkait dengan apa? Wakaf untuk masjid gitu mayoritas gitu. Nah, ternyata memang ini sejalan dengan hasil hasil studi terkait dengan literasi wakaf di Indonesia itu ternyata sangat rendah. Nah, sehingga solusi utama ya yang bisa direkomendasikan apa untuk masalah yang ada itu ya pertama adalah harus dilakukan sosialisasi terkait dengan program ini gitu ya, terkait dengan wakaf produktifnya sendiri dan juga terkait dengan wakaf pengembangan wakaf ya, wakaf produktif di sektor pertanian. Nah, iya. Jadi bukan hanya masyarakat juga yang harus disosialisasikan ya, tapi juga dari sisi apa namanya dinas pertanian ya, kalau kita bicara di suatu daerah ya gitu ya, atau apa namanya dari kementerian nih, Kementerian Pertanian gitu ya. Jadi semua apa namanya yang menjadi stakeholders ya, stakeholders di sektor pertanian itu juga harus tahu nih bahwa ada loh skema pendanaan lain gitu ya untuk pertanian ya. Gimana kalau iya gitu ya kan. Karena kita kalau bicara nih ya, bicara terkait dengan masalah tadi ya, masih ingat ya, masalah utama gitu ya di pertanian itu memang di pembiayaan gitu. Nah, tapi nggak banyak yang tahu nih ya, Islam ya, kita punya instrumen yang sangat amazing ya, sangat fleksibel ya, sangat bermanfaat yang bisa dikembangkan gitu, yaitu wakaf gitu. Nah, Baik, Mbak Faroka, kita jeda iklan terlebih dahulu. oh iya. Oke, Terus siap. Anda bisa bergabung juga di YouTube channel Smart FM karena kita juga sedang live streaming di sana, dan jangan lupa juga ya, Smart Syariah akan hadir. Masih ada satu sesi lagi, tetaplah bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO,
direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah, dan topik kita di malam hari ini wakaf produktif sebagai solusi inovatif untuk produktivitas pertanian. Anda yang mendengarkan kami di Jakarta, Pekanbaru, Makassar, Manado, kemudian Balikpapan dan Banjarmasin, kami ucapkan selamat mendengarkan Smart Syariah. Kita lanjutkan, tadi Mbak Farokah sempat menyampaikan solusi yang ditawarkan gitu ya. Salah satunya adalah dengan sosialisasi, bukan hanya kepada masyarakat, tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada para petani, stakeholder, dan banyak hal. Mungkin bisa dilanjutkan sedikit Mbak Farokah. Baik ya. Jadi selain dari sosialisasi ya yang bisa dilakukan ya, sosialisasi terkait dengan wakaf itu sendiri, tapi juga terkait dengan solusi urgensi dari wakaf itu sendiri sebenarnya ya. Nah, selain sosialisasi bisa juga dilakukan ya terkait dengan sebenarnya pencatatan. Nah, pencatatan aset atau database dari nazir ya dan wakaf yang dikelolanya. Ternyata di Indonesia itu ya nazir itu pasti ada setiap pengembangan sebuah aset ya, aset wakaf gitu, karena menjadi salah satu syarat wajib gitu ya, dari wakaf gitu. Nah, tetapi ternyata nazir di Indonesia sendiri itu, nah tadi mungkin sudah di-mention ya, beberapa ada yang tidak terlalu profesional gitu ya, nggak paham gitu, nggak paham gimana cara ngatur wakaf, cara mengelola wakaf yang baik seperti apa gitu, tanpa ada pembukuan ya, tanpa ada transparansi seperti itu, sehingga kita tidak bisa memanage harta wakaf itu dengan baik gitu. Kita nggak tahu total asetnya berapa, kemudian aset awal yang berjalan itu berapa, pengembangannya apa aja, sehingga kita tidak bisa memberikan bentuk pengembangan yang sesuai ya gitu ya, secara maksimal seperti itu. Nah, ini penting banget dalam data ya, apalagi zaman sekarang ya semua based on data gitu ya gitu. Dan yang terakhir satu lagi ya, terkait dengan solusi ya dari yang berdasarkan yang kami lakukan, penelitian yang kami lakukan gitu ya, yaitu peningkatan dari SDM itu sendiri ya, yaitu peningkatan dari SDM petani gitu. Nah, petani itu kalau di Indonesia itu kan masih mayoritas tradisional ya gitu ya. Minim sekali, tadi sempat di-mention juga oleh Pak Yudi gitu ya, terkait dengan kalau bisa nanti itu ada teknologi-teknologi yang diimplementasikan di pertanian gitu. Dimana kalau kita lihat ya, petani di pertanian Indonesia itu memang cenderung masih tradisional ya, nggak banyak gitu ya.
belum banyak yang mengimplementasikan teknologi secara secara menyeluruh sehingga hasilnya juga kurang maksimal. Nah, ini Oke. bisa dilakukan menjadi solusi gitu ya terkait dengan masalah-masalah Mhm, yang ada. mhm. Nah, kalau membahas juga nih Mbak Farokah, mungkin ini bisa dijawab singkat saja. Apakah ada contoh sukses yang bisa dijadikan inspirasi nih, proyek wakaf pertanian yang telah berhasil dan mungkin juga menjadi model-model dari wakaf pertanian di daerah-daerah lain? Ada nggak nih Mbak Farokah? Oke, nah ini mungkin saya balik lagi nih ya yang tadi karena menjadi part of Ya, my kampung business gitu halaman ya ya. Mbak Farokah ya? Iya, biar terkenal lah ya gitu Ya orang-orangnya terkenal, gitu. oke oke. Iya, Nah, jadi yang ada itu yang di Desa Siser itu ya di Kecamatan Laren itu di tahun 2020 September 2020 itu ya alhamdulillah ya petani sana itu akhirnya menikmati panen raya gitu ya. Mhm. Panen raya ya yaitu di lahan seluas sekitar 20 hektar. Nah, bisa menghasilkan panen sejumlah sekitar 140 ton gabah basah ya pada waktu Wow. itu. Dan alhamdulillah dari program ini yang paling mungkin bisa disyukuri adalah masyarakat atau petani di sana akhirnya bisa terlepas dari apa namanya rentenir gitu. Nah, kalau dulu itu sebelum apa namanya sebelum adanya program ini ya mereka semua itu setiap produksi ya setiap mau nanam mau apa namanya nanam apa namanya lahannya itu mereka harus pinjam karena memang ya mayoritas memang menengah ke bawah ya gitu ya masyarakat bawah gitu ya. Jadi butuh dana dan itu rentenir itu kita tahu ya rentenir itu seperti apa gimana menjeratnya gitu ya gitu. Alhamdulillahnya dari program ini mereka bisa terlepas dari jeratan-jeratan itu. Jadi Oh. dari modal usaha 30 juta ya yang diserahkan kepada para petani ke 60 petani di desa tersebut ya. Hmm? Iya, akhirnya bisa menghasilkan dan bisa memberdayakan gitu ya para petani yang ada di sana. Baik ya, ini Iya, case rentenir nih juga ternyata menjerat banyak petani yang ada di betul. tadi disampaikan oleh Mbak Faroka. Saya ke Pak Yudi. Nah, kita langsung masuk ke wakaf produktif. Dapat berperan besar dalam ketahanan pangan jangka panjang. Nah, bagaimana dampaknya dalam jangka panjang terhadap pertanian nasional? Silakan Pak Yudi 2 menit. Ya, baik. Ya. Ya, memang ujung-ujungnya adalah ketahanan pangan ya, Mas Willy Hmm. ya. Dalam konteks ketahanan pangan, mindset yang harus ada dalam pikiran kita adalah kesejahteraan petani, Mas Willy ya. Hmm. Jadi memang petani terutama di pedesaan ini, seperti yang tadi saya sampaikan, memiliki berbagai kendala ya. Kendala lahan ya, kemudian kendala permodalan, kendala teknologi, pupuk dan sebagainya. Nah, ke depan kalau kita mau bicara tentang sustainable ketahanan pangan yang berkelanjutan, maka ujung tombaknya sejahterakan dulu petani gitu, Mas Willy ya. Jadi nah sehingga memang ketika mindset kita sama, bagaimana mensejahterakan petani melalui konsep wakaf, maka dari sana kita bisa mengembangkan berbagai model pengembangan wakaf produktif. Hmm. Salah satunya seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Mbak Fariha ya, jadi banyak sekali sebenarnya. Nah, selanjutnya sebenarnya yang mau saya garis bawahi terkait dengan keberlanjutan ini adalah dalam 3 aspek, Mas Willy ya. Pertama adalah aspek environment. Jadi lingkungan ini hal yang harus kita proteksi bersama-sama ya. Nah, sehingga nanti dalam pengembangan wakaf produktif pun berbagai teknologi ini harus bisa mampu melindungi lingkungan di mana petani memanfaatkan lahan-lahan yang ada, terutama lahan-lahan wakaf. Yang kedua, tata kelola, Mas Willy. Nah, tata kelola ini akan banyak model. Namun yang kebayang dalam pikiran saya yang memang sesuai dengan karakteristik petani adalah tata kelola yang memang paling dekat dengan kondisi sosial kemasyarakatan di kita. Ya. Termasuk misalnya koperasi, Mas Willy ya. Nah, sekarang sudah banyak berkembang misalnya nazir wakaf tanahnya dari pihak pesantren, kemudian nazir wakaf uangnya dari pihak BMT atau koperasi syariah. Mereka bisa berkolaborasi untuk mengembangkan berbagai wakaf produktif. Nah, yang terakhir adalah impact sosial gitu ya, yaitu kesejahteraan petani. Jadi dari sisi tata kelola dengan berbagai konsep pengembangan wakaf produktif, kemudian dia punya concern terhadap proteksi terhadap lingkungan, dan terakhir adalah bagaimana dia bisa memberikan impact sosial
bukan hanya profitabilitas bagi pihak petani, tetapi juga kondisi-kondisi sosial yang lainnya. Kalau dalam bahasa kekinian, ini biasanya disebut sebagai ESG ya, Mas Willy ya, Environment, Social, and Governance. Nah, saya yakin ke depan wakaf produktif, terutama di sektor pertanian, ini bisa menjadi salah satu tools untuk menghasilkan ketahanan pangan di Indonesia, tetapi harus bisa mengintegrasikan yang namanya ESG, Environment, Social, Governance. Dan kita in practice sudah banyak ya contoh-contoh lembaga atau nazir wakaf yang mengimplementasikan konsep ini dan berperan dalam konteks ketahanan pangan petani gitu ya. Saya kira mungkin itu hal yang akan benar-benar menjadi concern kita gitu ya, bahwa untuk sustainable ketahanan pangan ke depan maka kita harus memperhatikan lingkungan, memperhatikan tata kelola model bisnisnya, yang terakhir adalah kesejahteraan atau sosialnya. Seperti itu Mas Willy, terima kasih. Kesejahteraan juga menjadi sorotan Pak Yudi di hal ini ya. Baik, tidak terasa waktu kita sudah habis, namun sebagai closing statement di 1 menit terakhir, silakan Mbak Faroka, mungkin soal optimalisasi wakaf. Ini kan butuh tata kelola baik dan sinergi banyak pihak. Nah, strategi efektifnya dan siapa saja yang harus berperan, mungkin bisa dirangkum sedikit Mbak Faroka? Baik, terima kasih. Jadi untuk optimalisasi ya dari pengembangan wakaf di sektor pertanian ini ya, yang paling utama adalah dilakukannya sinergisitas di antara beberapa pihak ya, di antara stakeholders. Tapi yang paling penting ya berdasarkan riset yang kami lakukan adalah sinergi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat ya. Karena memang pemerintah itu berperan penting ya bagi pengembangan dari wakaf produktif ya, termasuk juga di sektor pertanian. Karena kalau masyarakat sendiri, balik lagi nih ya, masyarakat itu masih banyak yang belum paham ya, belum tahu ya terkait wakaf produktif, apalagi di sektor pertanian, sehingga peran pemerintah begitu besar ya dalam pengembangan wakaf di sektor ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya sebagai closing juga. Terima kasih atas kesempatannya di sesi ini. Ya, peran pemerintah di sini sangat besar ya dalam hal mengoptimalkan dan tata kelola yang baik bagi masyarakat. Terima kasih banyak Mbak Faroka. Pak Yudi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah informasi dan wawasan Smart Listeners semua. Anda yang terlewatkan perbincangan pada malam hari ini bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Dan jangan lupa Smart Listeners ya, wakaf itu sekarang banyak sekali pilihannya dan bisa menjadi sangat produktif. Mungkin juga bisa ya Mbak Faroka ya, kalau mau mewakafkan yang produktif itu biasanya masyarakat kemana sih Mbak Faroka? Mungkin bisa kemana gitu? Nah, sebenarnya bisa banyak sekali ya. Ada di beberapa lembaga wakaf kayak lembaga nazir. Nah, itu biasanya punya channeling nih ya. Kalau bisa ada di crowdfunding itu kita bisa milih aja. Contoh aja, bisa sebut merek kan? Boleh, silakan. Boleh ya. Kayak kita bisa.com atau kita di mobile banking pun itu udah ada gitu ya, wakaf gitu. Atau langsung aja buka di BWI ya, websitenya itu banyak proyek-proyek wakaf produktif gitu ya. Kita tinggal pilih nih mau proyek apa yang kita danai gitu ya, yang kita investasikan gitu. Dan Investasi yang akhirat. betul, dan yang pasti wakaf itu kalau saat ini di zaman modern ini nggak harus nilainya besar banget ya, tapi kita bisa seperti kayak crowdfunding atau juga patungan gitu ya. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Faroka, Pak Yudi atas waktunya, dan Smart Listeners tidak terasa di malam hari ini. Akhirnya saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.